Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Materi untuk minggu ini kita lanjutkan di laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Yang kita bahas di sini nanti adalah laporan perhitungan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas atau disebut laporan perubahan modal, kemudian yang ketiga laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan keuangan yang dibuat perusahaan itu sebenarnya minimal ada satu laporan perhitungan laba rugi, kemudian dua laporan perubahan modal atau ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan atau laporan neraca, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Jadi untuk yang laporan arus kas nanti dibahas di bab selanjutnya, yaitu di siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi di bab ini nanti yang kita pelajari hanya laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Baik, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah laporan perhitungan laba rugi. Laporan perhitungan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan jumlah pendapatan dan jumlah beban perusahaan pada periode tertentu. Jadi saya katakan pada periode tertentu itu bisa 1 tahun, bisa juga 1 bulan. Gitu. Contoh ini ada laporan perhitungan laba rugi di Adam Salon. Jadi nama perusahaannya adalah Adam Salon. Untuk menyusun laporan keuangan, jadi ini nama perusahaan harus selalu dituliskan, ya, nama perusahaan, kemudian jenis laporan keuangan dan periode waktu. Jumlah pendapatan totalnya ada 7.250.000, itu terdiri dari pendapatan salon dan pendapatan rupa-rupa. Kemudian beban, ada beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, ini ya, maaf, bukan penyusutan saham tapi penyusutan peralatan, beban sewa, beban bunga, beban rupa-rupa, dan lain-lain. Untuk jumlah pendapatan dan macamnya, kemudian jumlah beban dan macamnya, itu data bisa kita peroleh atau kita ambil di persamaan dasar akuntansi kolom modal dan keterangan. Jadi di kolom modal itu kamu lihat, kalau modal bertambah itu berarti ada penerimaan pendapatan, ya. Jadi modal bertambah itu bisa karena penerimaan pendapatan, bisa juga karena investasi. Nah, yang kita ambil di laporan laba rugi itu adalah penerimaan pendapatan. Kemudian beban itu juga bisa kita ambil datanya dari modal. Jadi kalau modal berkurang itu pasti ada pembayaran beban atau pengambilan privé atau pengambilan untuk kepentingan pribadi. Gitu, jelas ya. Jadi di Adam Salon ini laba bersihnya 2.850.000, sekali lagi itu kita peroleh dari jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Kemudian yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, menunjukkan perubahan ekuitas atau modal dalam satu periode tertentu. Jadi komponen atau unsur untuk menyusun laporan perubahan ekuitas itu satu, ekuitas atau modal awal, yang kedua laba bersih, dan yang ketiga pengambilan pribadi atau privé. Jadi privé ya, jangan dibaca private. Jadi tetap dibaca privé sesuai dengan ejaannya. Nama perusahaan, jenis laporan keuangan, perubahan ekuitas, periode waktunya masih tetap sama per 31 Januari 2014. Ekuitas per 1 Januari 2014 ini adalah modal awal. Jadi
jumlah 10 juta itu bisa kita peroleh atau kita ambil dari persamaan dasar akuntansi yang pertama. Jadi pertama kali perusahaan itu didirikan kan pasti menyetor modal, itulah yang dinamakan modal awal atau ekuitas awal. Kemudian laba bersih 2.850.000 itu kita ambil dari laporan perubahan laba rugi ya yang dikerjakan atau yang sudah dihitung sebelumnya. Pengambilan privé atau pengambilan pribadi 600 sehingga ada penambahan modal 2.250.000 gitu. Jadi di 600 itu sebenarnya harus ada kurung ya itu ya. Sebenarnya harus ada kurung. Jadi kurung itu menunjukkan pengurangan. Jadi di akuntansi untuk pengurangan itu tidak perlu menggunakan tanda min tapi langsung kurung. Itu sehingga modal akhir itu 10 juta modal awal ditambah dari penambahan modal tadi. Kemudian bagaimana kalau perusahaan itu rugi? Maka rugi itu mengurangi modal. Jadi rugi bersih ditambah pengambilan privé itu adalah pengurangan modal. Jadi 10 juta dikurangi bukan ditambah seandainya perusahaan itu rugi. Gitu, saya lanjutkan. Ketiga, laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan neraca itu menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada periode atau saat tertentu. Aset itu harta, liabilitas itu utang atau kewajiban ya, dan ekuitas itu adalah apa tadi? Modal. Untuk penyusunan laporan posisi keuangan itu dapat diperoleh dengan mengambil data dari persamaan dasar akuntansi secara horizontal. Jadi di akhir, di baris yang terakhir. Contoh, jadi sekali lagi saya ingatkan untuk menyusun laporan keuangan, nama perusahaan, kemudian jenis laporan keuangan, periode waktu itu harus selalu dituliskan. Aset dan liabilitas plus ekuitas. Kamu perhatikan ada dua sisi ya, sisi kiri itu hanya untuk mencatat aset, kemudian yang kanan itu liabilitas plus ekuitas. Jadi kembali di persamaan dasar akuntansi kemarin, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau harta sama dengan utang plus modal. Jadi jumlah di aset harus sama dengan jumlah di liabilitas plus ekuitas. Ada aset lancar, kas, utang usaha, perlengkapan, sehingga jumlah aset lancarnya 13.600.000. Kemudian ada aset tetap, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan salon. Jadi akumulasi penyusutan itu atau depresiasi ya, jadi pengurangan nilai atas aktiva tetap. Jadi semua aset tetap atau semua harta tetap itu harus disusutkan. Gitu. Jadi total aset tetapnya 7.150.000 dan total aset itu aset lancar ditambah aset tetap 20.750.000. Gitu. Kemudian kita lihat yang sisi liabilitas plus ekuitas. Liabilitas atau utang, ada utang usaha dan utang bank. Utang usaha itu termasuk utang lancar, kalau utang bank utang jangka panjang. Jadi jumlah liabilitasnya 8.500.000, modal itu modal Adam 12.250.000 ya, sehingga jumlah liabilitas plus ekuitas sama dengan jumlah aset 20.750.000. Demikian ya yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memperjelas atau mempermudah kalian dalam mempelajari laporan keuangan. Jadi sekali lagi, nanti untuk laporan keuangan ini masih kita bahas lagi, kita perjelas lagi, dan kita perdalam lagi di siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi yang kita
pelajari sekarang ini adalah laporan keuangan secara sederhana yang datanya diperoleh dari persamaan dasar akuntansi. Nanti di akhir, setelah kalian mempelajari materi ini dengan tidak ada lagi yang harus ditanyakan, maka latihannya mengerjakan 3 jenis laporan keuangan, yaitu laba rugi, persamaan laba rugi, kemudian perhitungan laba rugi 1 ya. Yang kedua itu perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah posisi keuangan atau neraca. Jadi datanya diambil dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kamu kerjakan minggu kemarin ya, di buku paket halaman 61. Jadi nanti pada saat dikumpulkan atau sudah saat disetorkan, tugas itu ada persamaan dasar akuntansinya dan ada laporan keuangannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.